Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauji Wahyudi. Saya berasal dari Universitas Pelita Bangsa. Saya dari kelas TNI 1904 dengan NIM 311910-326. Saya di sini akan sedikit membahas, memahami penggunaan dari model OSI layar pada jaringan komputer. Memahami penggunaan dari model OSI layar pada jaringan komputer. Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau sering disebut ISO yang berlokasi di Eropa telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Referensi Model for Open Networking atau artinya model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Pengertian OSI layer: Open System Interconnection atau disebut OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Untuk memahami cara kerja dari OSI layer sendiri, Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman dapat selesaikan dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. 7 model OSI layer. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. 1. Application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi pada pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh, beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMPTP, FTP, dan lain-lain. Kedua, presentation layer. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh, protokol yang berada pada presentation layer adalah MIM, SSL, TLS, dan lain sebagainya. 3. Session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat atau dikelola dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat, transport layer. Transport layer merupakan fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan.
Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima, network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. 6. Data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman hardware, atau perangkat keras seperti halnya pada MIC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control atau disebut MAC dan lapisan logical link control atau LLC. Yang terakhir ketujuh, physical layer, lapisan ke-1. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pesinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkebalan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC, Network Interface Card, dapat berinteraksi dengan langsung dengan media kabel dan perangkat radio untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer, dan dianalogikan seperti Anda mengirimkan surat. Kesimpulan dari OSI layer. OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.